pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar ya, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Ain. Silakan, Ain gimana? Ya, Ain. Pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati supaya yang kita dapat bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya pada Ain telah memimpin doa. Baik, sekarang kita mau absen dulu. Ismul Muslim, Wati Salma, Widya Febrianti, biologi ya. Tepuk biologi. Ada yang makan tadi? Oh ya, berarti kalau makan kasih ya. Yang satu kali yang suka tempe. Oke. Siapa yang suka yogurt? Jangan Terus siapa lagi yang suka keju? Baik, selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan bioteknologi konvensional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada kedelai, itu kecap ya, kemudian ada yogurt, ada mentega, ada wine. Kedelai yang menggunakan dicerna oleh tubuh kita. Hai kids, pernah dengar tentang bioteknologi konvensional? Berdasarkan kompas.com, bioteknologi memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat dengan proses fermentasi. Ciri-cirinya menggunakan teknik fermentasi. Proses terjadinya secara alami. Berdasarkan 5 tahun lalu, manusia sudah lama menerapkan bioteknologi dalam menciptakan tempe. Tempe kita makan juga menggunakan dasar fermentasi logis, yaitu dengan kecap merupakan salah satu hasil bioteknologi konvensional dari kacang kedelai loh. Dalam pembuatan kecap, kita menggunakan fermentasi garam melalui proses perendaman kedelai dengan air garam. Tempe kita makan juga menggunakan dasar fermentasi logis, yaitu kedelai yang menggunakan dicerna oleh tubuh kita. Juga kita gunakan pada bidang pertanian. Teknik hidroponik merupakan teknik bercocok tanaman tanpa media tanah. Kelapa, kerikil, dan lain sebagainya. Bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Berdasarkan kompas.com, kultur jaringan merupakan budaya suatu jaringan lalu hidup menjadi individu baru yang memiliki sifat sama seperti induknya. Nah, itulah contoh bioteknologi konvensional. Obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. 3. Dapat meningkatkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat ditemukan pada pengolahan bahan makanan susu yang diubah menjadi keju, mentega, dan yogurt. 4. Dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan. Bioteknologi hadir untuk memproduksi bahan makanan tersebut lebih cepat. Tips kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan dampaknya.
mulai dari dampak positif dan dampak negatif. Bioteknologi mulai dikembangkan oleh manusia untuk mengatasi masalah di berbagai bidang. Langsung ya. Oh, tadi yang tape. Kelompoknya tape. Oh, kelompoknya tape. Tadi yang acu, bahasa acu. Ya, kelompoknya. Boyo cuy, boyo. Ya, dan sekarang Barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, berikut ini dampak positif dan negatif dari bioteknologi. Dampak positif. Beberapa dampak positif dari bioteknologi dapat membantu manusia, di antaranya 1. Dapat meningkatkan sifat resisten. bisa ada yang bawa nggak? Nggak bawa ya. Kalau ada boleh sedikit. Guys, kita Iya kan? Ada yang ini bawa apa nih? Ada kuotanya? Nah, boleh searching ya pertanyaan ini. Boleh searching ya, itunya dari jawabannya. Ini yang mau apa itu? Saya tolong bagiin gitu jadi
bermanfaat dengan proses fermentasi. Ciri-cirinya menggunakan teknik fermentasi. Proses terjadinya secara alami, yang ada modifikasi genetik dan kebanyakan berguna untuk membuat makanan. Ternyata sekitar 6.000 tahun lalu, manusia sudah lama menerapkan bioteknologi dalam menciptakan makanan. Yuk kita cari tahu apa saja contoh bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Roti. Proses pembuatan roti dimanfaatkan fermentasi oleh yeast. Yeast merupakan jamur yang kita tambahkan pada adonan tepung sehingga bisa diproses fermentasi. Kecap. Kecap merupakan salah satu hasil bioteknologi konvensional dari kacang kedelai loh. Dalam pembuatan kecap, kita menggunakan fermentasi garam melalui proses perendaman kedelai dengan air garam. Tempe. Tempe merupakan juga menggunakan dasar fermentasi logis, yaitu dengan menggunakan jamur. Jamur yang kita gunakan yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan pipa atau benang-benang yang mengikat biji kedelai dan memudahkan dicerna oleh tubuh kita. Hidroponik. Bioteknologi konvensional juga kita gunakan pada bidang pertanian. Teknik hidroponik merupakan teknik bercocok tanaman tanpa media tanam. Media tanam yang kita gunakan seperti pasir kali, sama. yang menggunakan organisme untuk menghasilkan sebuah produk. Boleh searching ya, itunya nyari jawabannya. Ini saya mau apa itu? Ya. Jadi. Halo guys, Hai kids, pernah dengar tentang bioteknologi konvensional? Berdasarkan pemaparan teknologi memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk garam biasa yang bermanfaat dengan proses fermentasi. Ciri-cirinya menggunakan teknik fermentasi. Proses terjadinya secara alami, ada modifikasi genetik dan kebanyakan berguna untuk membuat makanan. Saya tahu apa saja contoh bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya. Roti. Proses pembuatan roti dimanfaatkan fermentasi oleh yeast. Yeast merupakan jamur yang kita tambahkan pada adonan tepung dan Rhizopus oryzae dari biji kedelai. Jamur akan menghasilkan pipa atau benang-benang yang mengikat biji kedelai dan memudahkan dicerna oleh tubuh kita. Hidroponik. Bioteknologi konvensional juga kita gunakan pada bidang pertanian. Teknik hidroponik merupakan teknik bercocok tanaman tanpa media tanam. Media tanam yang kita gunakan seperti pasir kali, salah satu contoh bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Berdasarkan kompas.com untuk jaringan Kids, kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan dampak. Mulai dari dampak positif. Siapa tapi masih ke depannya. Udah, Dek? Mana?
Masalah Kalau sudah kan kalau misalkan terlalu sering terlalu lama sifat sekitar. Di bawah ini beberapa dampak negatif bioteknologi yang perlu kita ketahui. Antara lain, 1. Keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenetik ke lingkungan. 2. Adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang menghasilkan keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. 3. Teknik GMP rekombinan digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Teknik tersebut menggunakan obat-obatan belum tentu diterima dari manusia. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari bioteknologi pada kehidupan manusia. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya kids. Bye bye. Ngomongin lagi ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS SMA ICW Masuk akan mempresentasikan bioteknologi konvensional kami yaitu tempe. Kamu berapa? Pengennya berapa nanti? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud bioteknologi konvensional pada kelompok Anda? Bioteknologi terdiri dari 3 kata yaitu bio yang artinya makhluk hidup, teknologi, logos ilmu pengetahuan. Jadi bioteknologi adalah ilmu pengetahuan makhluk hidup yang memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan langsung tanpa proses rekayasa, sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana perbuatan bioteknologi konvensional pada kelompok Anda? Yang pertama, pemilihan dan pencucian kedelai. Yang kedua, perendaman awan selama 15 jam. Yang ketiga, pengupasan kulit. Yang keempat, perendaman lanjutan. Yang kelima, pencucian kedelai yang telah direndam. Yang keenam, perebusan lebih lanjut. Waktu membutuhkan sekitar 40 sampai 60 menit. Yang ketujuh, penirisan dan pendinginan. Yang kedelapan, penambahan ragi 1 kilogram biji kedelai adalah 1 sendok makan. Yang kesembilan, pembungkusan bahan. Biasanya tempe dibungkus oleh daun pisang. Dan yang ke-10, fermentasi pemecahan senyawa sekitar 1 sampai 2 hari. Itu sih Permasalahan apa yang dibutuhkan pada produk bioteknologi Anda membutuhkan waktu yang lama karena memerlukan waktu beberapa hari dan gampang basi. Kita harus mempunyai waktu luang untuk memproduksi salah satu
Sampai selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud bioteknologi konvensional pada Anda? Jawabannya, teknologi yang mengandalkan makhluk hidup untuk membuat produk atau inovasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembuatan bioteknologi konvensional pada kelompok Anda? Jawabannya, ketan, singkong yang direbus lalu ditambahkan lagi dan didiamkan atau difermentasikan. Permasalahan apa yang ditemukan pada produk bioteknologi Anda? Tape, resiko, proses fermentasi, intensif, meningkatkan resiko masalah seperti keracunan hingga seterusnya. Pertanyaan keempat, bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan pada produk bioteknologi Anda dengan mengurangi pemakanan tape dan mengatur jikalau bahan sangat menyukai tape janganlah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sekian dari kelompok tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok keju ya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan pada produk bioteknologi Anda? Dengan menggunakan asam dapat mempercepat proses pembuatan keju karena dengan penambahan asam pH susu langsung turun dari 6,7 menjadi 5,4 tanpa harus menunggu pertumbuhan bakteri starter. Itu membantu asamnya. Sekian dari kelompok keju. Mohon maaf bila ada yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi konvensional yang masing-masing ada kelompok ini, tape, kelompok tempe, kelompok keju. Tentunya itu akan ada pemahaman dari pembuatan teknologi konvensional yang berkaitan dengan tadi tape ya. Apa sih yang terkendala di tape itu, ada permasalahannya apa? Adanya bakteri lain yang masuk ya, betul ya, betul. Jadi adanya resiko terinfeksi bakteri ya, atau adanya tape yang tidak higienis ya, jadi pada bakteri atau virus-virus lain yang masuk ke dalam tape tentunya itu akan menimbulkan racun baru yang timbul di dalam tape. Kemudian yang berikutnya ini tape, tentunya itu ada permasalahan seperti pada kejadian apa? Efek nama itu untuk membuat tempe ya. Solusinya ada apa? Sabar ya. Nah, permasalahan itu di tempe mulai dari pada waktu lama itu kita kan permasalahan umumnya jamur, air, selain kata omses, serevisia ya. Nah, itu ya. Kemudian adanya misalnya cepat busuk ya, ataupun misalnya ya tempe itu kan tidak hanya dimakan mentah ya, kalau dimakan
habis dimasak, dimatikan dulu jamurnya, ya jamurnya dimatikan dulu, dan kemudian setelah jamurnya itu dimatikan, itu baru bisa dikonsumsi di tempenya. Juga boleh makan mentah atau apa gunanya. Itu salah satu kendalanya, permasalahannya, ya. Oke, yang ini keju. Tadi permasalahannya apa? Permasalahannya menambahkan asam. menambahkan asam. Ya. Keju itu lama pembuatannya, jadi ditambahkan asam, dan kemudian setelah ditambahkan asam itu baru bisa cepat untuk pembuatan. Untuk materi kali ini bisa dipahami? Bisa. Dapat dimengerti ya tadi permasalahan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat ditemukan solusinya ya. Baik, untuk itu sekarang KPD-nya juga dulu. Ini KPD bukan membagikan tes formatif ya, tes sumatif post test ya. Nanti kalian isi. Ini sudah golongan diisi ya, sob. Diisi langsung cakra bisa cakra. Jadi kalau dipakai sana, ya saya jadi pengeran kan ini. Mau dipakai presentasi, bisa. Ini mulai. Belum. Namanya satu orang aja, apa senangnya Pak? Ya. Bapak akan bertanya dulu kepada kalian berefleksi. Mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, apakah kamu sudah memahami materi teknologi konvensional? Dan yang ketiga, apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Tidak. Kemudian, apakah kamu sudah memahami untuk menemukan solusi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari produk teknologi konvensional? Sudah, ya. Apakah kamu senang pada materi bioteknologi? Baik, ya, tepuk tangan untuk baik, untuk itu
depan, kan? Baik, sebelum ditutup, mari kita menggunakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.